Kisah cinta wanita sejenis dengan permasalahannya cukup menggegerkan saat itu karena tak menyangka wanita yang terlihat anggun nampak menghabisi wanita yang berakting seperti lelaki. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Manado. Seorang wanita bernama Bella berusia 23 tahun tinggal di Manado, Sulawesi Utara, tepatnya tinggal di pedalaman Manado. Usai lulus SMA dirinya tak langsung kuliah, bukan tanpa alasan dirinya pun tak ada biaya, mengingat keluarganya bukan dari keluarga yang berada. Hingga dirinya memutuskan untuk bekerja, Bella pun keluar dari kampung dan pindah ke daerah Manado yang lebih kota. Bella bekerja di perusahaan kosmetik jadi marketing. Kehidupan Bella berubah, kini dirinya punya penghasilan dan punya banyak teman. Merasa hidup bahagia kini karena punya penghasilan, bisa membantu kedua adiknya untuk sekolah dan memberikan bulanan kepada orang tuanya. Di Manado sendiri, Bella pun menjadi terkenal. Dikenal baik, ramah, dan cantik, Bella pun berkenalan dengan seorang lelaki. Berpacaran dengan lelaki tersebut, namun ternyata Bella disakiti. Kali ini nampaknya Bella trauma untuk berpacaran lagi. Bella mengungkapkan dirinya sudah memberikan segalanya kepada lelaki tersebut, namun terus disakiti hingga akhirnya mereka putus. Usai putus pulang kerja, Bella pun mengisi kesehariannya dengan pergi clubbing. Bella tak sendiri, Bella pergi dengan teman-temannya. Hingga akhirnya di lounge clubbing tersebut, Bella berkenalan dengan seorang wanita yang berpenampilan seperti lelaki mendekati Bella saat itu. Bella saat itu berkenalan dengan Vidi karena Vidi nampak naksir. Keduanya ngobrol, bertukar nomor telepon, dan di sana Vidi sendiri langsung secara terang-terangan mendekati Bella. Mentraktir Bella dengan teman-temannya, Vidi sendiri mengantarkan Bella dan tak lama mereka merasa cocok satu sama lain. Bella yang kesepian baru saja putus dari sang pacar, akhirnya Bella pun tergoda oleh Vidi. Tak memperdulikan gender lagi, Bella nampak kurang perhatian hingga akhirnya saat mendapat perhatian dari Vidi, dirinya pun nyaman. Keduanya sering menginap di tempat masing-masing hingga akhirnya memutuskan berpacaran dan mereka pun memutuskan tinggal bersama di salah satu kosan dekat tempat kerja Bella. Luluh oleh Vidi, Bella sendiri mendapatkan uang bulanan dari Vidi. Kehidupan keuangan terbantu oleh Vidi, Bella sendiri jarang bekerja. Vidi adalah seorang wanita yang berpenampilan sebagai seorang lelaki, mengaku berprofesi sebagai pengusaha, dirinya pun bertanggung jawab atas Bella, dan kini Bella hanya tinggal di kosan, bertindak seperti ibu rumah tangga, merawat Vidi dan juga merawat kosan. Di awal hubungan mereka baik-baik saja, bahkan menurut teman-teman kosan mereka terlihat akur, mereka terlihat romantis. Meski mereka sejenis, namun orang-orang di sekitar tak masalah dengan itu. Namun belakangan Vidi merasa kalau Bella berubah kepada dirinya, bahkan Bella pun kini sibuk dengan handphonenya. Membuat Vidi penasaran dan yakin kalau Bella berselingkuh, bahkan ada orang lain, entah itu sesama wanita juga atau lelaki lain. Hingga akhirnya suatu hari Vidi tak sengaja melihat handphone dari Bella dan menemukan satu pesan romantis dari seorang lelaki kepada Bella saat itu. Vidi langsung mengkonfirmasi kepada Bella. Bella mengaku lelaki tersebut adalah teman, namun Vidi tak percaya hingga akhirnya keduanya berujung cekcok. Vidi merasa kalau dirinya hanya dimanfaatkan oleh Bella, yang nampak ternyata adalah lelaki lain. Tak lama keduanya pun ribut. Vidi mengambil senjata tajam dan Vidi mencoba mengembuskannya kepada Bella, namun Bella melawan. Sajam tersebut terjatuh dan diambil oleh Bella yang tak menunggu waktu lama. Bella langsung menikam Vidi beberapa kali saat itu hingga Vidi terjatuh. Vidi yang mengeluarkan cairan merah membuat Bella panik hingga akhirnya Bella pun memanggil para teman tetangga kosan dan berdatangan. Kondisi saat itu pun Vidi masih bernyawa hingga Vidi pun dibawa ke rumah sakit namun tak tertolong. Pihak dari rumah sakit sudah berusaha namun ternyata Vidi tak tertolong dan mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit. Merasa ada yang aneh, dari pihak rumah sakit pun melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini dan membawa jasad dari Vidi ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Jasad dari Vidi sendiri terlihat, pihak kedokteran mengungkapkan kalau habis melakukan hubungan suami istri namun dengan alat, bukan oleh lelaki. Hingga akhirnya setelah dimintai keterangan, Bella sebagai pacar Vidi mengkonfirmasi kalau mereka memang benar baru saja melakukan hubungan suami istri sebelum keduanya cekcok. Bella pun membenarkan kalau hubungan mereka dengan alat bantu karena mereka berdua sama-sama wanita. Bella mengakui dirinya melakukannya karena panik, dirinya kesal kepada Vidi yang menuding dirinya berselingkuh. Bahkan menurut Bella, Vidi sendiri yang duluan membawa senjata tajam, Bella sendiri hanya melakukan perlawanan. Jasad Vidi sendiri dikembalikan ke keluarganya usai dilakukan otopsi untuk pemakaman. Sementara Bella sendiri diamankan dari kosan dibawa ke Polres dan tak lama Bella sendiri menjalani beberapa kali persidangan. Usai jalani persidangan, Bella sendiri divonis hukuman 10 tahun.
Teman-teman dari kosan pun tak menyangka pasangan yang selalu terlihat romantis meski keduanya sejenis, ternyata permasalahan di dalamnya pelik dan dihabisi oleh salah satunya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.